sesuai angan-angan gitu belum nih Mas Reza nih? Ya, angan-angan sih udah Mas. Tapi kan kambingnya kurang banyak lagi Mas. Buat masa depan anak istri kelaknya nanti. Sekarang nggak apa-apa Mas, kita hidup Mas. Kalau hasil anakan sendiri kayak ini kan enak Mas. Lakunya seberapa kan udah bersih gitu Mas. Salam jumpa kembali para peternak di seluruh Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kesempatan kali ini dalam keadaan sehat, ternak kambingnya sesuai dengan apa yang kita harapkan, bahagia bersama keluarga, ayem tentrem ngono gitu. Lur, kali ini saya kembali berkunjung nih kandang kambingnya seorang bujangan kembali nih teman-teman, dengan kandang barunya. Wih, kita ngobrol ya, gede banget Lur kandangnya Lur. Mas Reza, assalamualaikum Mas Reza. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mas Reza? Alhamdulillah sehat. Sehat. Ya. Oke Mas Reza, dengan kandang barunya ini ukuran berapa sih Mas? Ukuran panjang 12, lebar 7. 12 meter ya? Sampai ujung sana itu ya? Keren. Nah ini kalau untuk pembuatan kandang seperti ini nih, ini jual kambing gitu apa enggak ini Mas Reza? Enggak Mas, masih bersih. Tabungan. Wih, keren. Jadi berarti kambingnya tetap utuh nih ya? Utuh. Sekarang ya? Utuh Mas. Utuh. Keren. Berarti untuk Mas Reza ini udah mantap gitu ternak kambing nih sekarang? Mantap Mas, karena apa ya, udah kandang termasuk udah permanen, terus pemikiran juga udah mantap di ternak ya, lanjutkan aja Mas. Lanjutkan aja. Oh berarti ini udah sesuai dengan angan-angannya ini ya? Iya Mas. Jadi impiannya udah tercapai nih, kandang kambing besar gitu. Kandang kambing besar baru gitu. Nah kalau untuk apa ya, dari ukuran kandangnya ini, untuk sekatannya itu dibuat berapa meter Mas Reza? Panjang semeter, lebar semeter. Panjangnya 1 meter. 1 meter. Lebar 1 meter. Buat 2 kambing. Untuk laki-laki. Oh isinya 2 kambing gitu ya? Untuk laki-laki. Oh, kalau pejantan dimasukkan satu ruangan kayak gini nggak masalah Mas Reza? Enggak ya? Paling ya cuma sehari 2 hari ya iya tarung dia. Tarung ya? Tarung tapi kan nggak seberapa. Kalau udah 3 hari dan seterusnya udah aman. Udah aman ya? Kalau untuk indukan beda lagi apa sama juga? Beda, kalau indukan 2 meter. Ini indukan 2 meter, isinya 4, 3 ini. Oh iya ya, jadi untuk kandangnya apa ya, seperti awal lah ya, ininya potongannya seperti yang awal untuk sekatannya gitu ya. Wih, nah gimana Mas Reza ini kalau kandang seperti ini nih, memang udah cita-cita sesuai angan-angan gitu belum nih Mas Reza nih? Ya angan-angan sih udah Mas, tapi kan kambingnya kurang banyak lagi Mas. Kambingnya kurang banyak ya. Wih, nah kalau untuk ada target nggak Mas Reza itu, misalnya nanti sekian ekor misalnya gitu, bisa apa ya, sekuatnya? Sekuatnya sih ya, ini kan kapasitas minimal 70-60 ekor ini Mas. Yaitu nanti itu dibesarin, kita jual, masukin baru lagi gitu. Nah nanti kalau misalnya udah terisi semua ini kan paling nggak kan banyak ya, 60 sampai 70 ekor gitu misalnya. Itu dari hal pakan itu Mas Reza udah disiapin apa aja itu Mas Reza? Paling cuman indigo vera, ramban-rambanan itu, pacong, odot, itu cuman itu aja. Itu yang udah dipersiapkan. Tapi sekarang kan udah pernah dipanen gitu Mas ya? Udah ya? Udah. Wih, keren. Nah kalau untuk pembuatan kandang kembali ini memang udah lama diangan-angan kan, apa spontanitas gitu aja Mas Reza? Ya udah dari lama sih Mas, kan modal belum ada, terus udah ada lah cukup tabungannya buat bikin kandang ya kita bikin, dan terus ya alhamdulillah jadinya kayak gini. Ya, tinggal perapian aja lah. Tinggal finishing aja ini. Tinggal finishing aja karena ya. kehabisan kayu. Ini kayu sendiri Mas ya? Kayu sendiri nih Mas. Kayu sendiri. Ini kalau kayu sendiri bisa menghabiskan dana berapa puluh juta nih Mas Reza? Kayu sendiri aja udah habis 25 bersih. 25 juta. Lumayan kan Lur buat kandang itu.
Jadi kalau untuk kandang permanen seperti ini ya minimal ya untuk kapasitas 60 sampai 70 ekor, yaitu tadi dananya harus disiapkan karena banyak pertanyaan gitu. Nah, kalau konsep kandangnya di sini ini panggung semua ya Mas Reza ya? Full panggung Mas. Full panggung. Panggung. Memang ngikutin apa ya tanahnya gitu? Apa memang sengaja dibuat kayak gitu? Karena tanahnya miring, jurang ini Mas. Tanahnya miring jadi kandangnya harus panggung. Menyesuaikan gitu ya, di panggung gitu ya. Pokoknya ya di akal-akal biar mudah gimana gitulah ya. Kayu sengon ini Mas ya? Kayu sengon ini Mas, pada pakan Mas. Habis berapa kubik Mas ini Mas? Ini 9 kubik ini Mas, semua kayu ini di total. 9 kubik ini ya? Kayunya aja. Lumayan 9 kubik teman-teman. Oh ini yang sebelah sini masih belum terisi ya? Masih kosong, kurang kambingnya. Masih luas lah ini. Seperti ini nih teman-teman. Indukan. Itu udah mantap nih sekarang. Nah kalau untuk Mas Reza sendiri itu bisa ketertarikannya sampai membuat kandang besar ini gimana itu? Ketertarikannya ya karena senang aja Mas. Utama tuh kita seneng dan ditekunin. Kalau enak hasilnya positif kita gimana ya? Ya nyaman juga sih Mas. Nyaman ya? Nyaman. Benar. Oh jadi kalau untuk Mas Reza beratnya gitu ternak kambing nih sampai saat ini yang dialami itu di hal apanya tuh? Beratnya sih nggak ada berat Mas, tapi kalau kematian ya iya, tuh yang utama kematian itu. Kematian. Kematian kalau baru-baru ini pernah juga mengalami kematian tuh Mas? Pernah Mas. Pernah. Anakan apa udah gede? Anakan. Gitu? Anakan. Itu disebabkan karena apa tuh Mas? Itu ya nggak tahu sih Mas. Soalnya di vitamin apa aja, disuntik apa aja sama aja sih. Nggak mampu dan katanya. Berapa ekor tuh Mas yang kemarin ya? Laki 3 ekor. Laki 3 ekor. Oh itu jadi tapi nggak merasa down gitu, putus asa gitu nggak lah ya? Enggak lah masih karena itu sebuah pelajaran karena belum rezeki aja. Bukan buat pelajaran kita apa, dikoreksi kesalahan kita apa kan gitu Mas. Jadi bukan hanya peternak baru, peternak lama pun kalau memang belum rezekinya ya gitu ya Mas ya. Gitu. Apalagi yang baru tapi nggak merasa putus asa, yang penting tetap semangat gitulah. Gitu. Nah kalau menurut Mas Reza sendiri nih sebagai masih bujangan gitu, prospeknya ternak kambing ini seperti apa ini ke depannya Mas? Ya ke depannya sih ya harus menjadi orang sukses sih Mas. Pengennya keren. Buat masa depan, anak istri kelaknya nanti. Sekarang nggak apa-apa Mas, kita hidup susah kayak gini kan, tapi kan hasilnya besok ada Mas. Benar. Itu untuk hal positif tetap semangat, itulah aja lah ya. Ini aja cita-cita untuk membuat kandang aja sekarang udah kesampaian. Udah kesampaian, jadi lebih tenang kayaknya ini. Tenang Mas udah. Tinggal nambahin indukan gitu, indukan aja gitu ya. Nah kalau untuk Mas Reza ini ternak kambing ini untuk bisa menghasilkan tiap bulan gitu, misalnya jual gitulah ya, ada nggak arah cita-cita ke sana gitu Mas Reza? Ya ada sih Mas kalau udah indukannya udah banyak, tapi kan ini biasanya kan saya juga kalau udah anaknya udah lepas sapi jual Mas, ada yang udah pesen gitu biasanya. Ada teman-teman dari luar udah pesen yang perempuan, tapi kalau yang laki saya tahan Mas buat penggemukan. Jadinya kita yang laki nggak beli Mas, jadinya modal sendiri gitu. Jadinya hasil juga kan ada Mas, daripada kita beli kan harus potong modal itu, potong hasil kita ngaritnya itu berapa kan gitu Mas. Kalau hasil anakan sendiri kayak ini kan enak Mas, pelakunya seberapa kan udah bersih gitu Mas. Gitu. Nggak harus potong modal kita beli kemarin itu berapa gitu, enggak. Iya benar. Jadi penggemukan hasil peranakan sendiri itu lebih menguntungkan ya, karena nggak dipotong modal beli itu tadi itu ya. Jadi yang dijual justru betinanya malah. Betinanya kalau cocok harga ya dilepas, nggak cocok ya dibesarin jadi induk gitu aja. Tapi nggak di ini Mas, nggak ditahan untuk
anakan yang betina itu untuk nantinya indukan lagi gitu. Ya kan itu setahun kan pasti lahirin lagi Mas. Nah terus yang ngelahirin yang keduanya itu baru ditahan Mas, buat apa namanya mudah indukan lagi gitu Mas, biar yang tua itu baru kita lempar untuk yang minat apa yang di bakul-bakul gitu. Yang tua itu yang anaknya itu kita besarin, yang anakan perempuan yang laki ya kita bok lagi gitu. Oh jadi indukannya juga hasil dari peranakan sendiri ya? Peranakan Mas. Hasil nyeleksi gitu ya? Nyeleksi dari. Nggak pernah beli ini Mas. Gitu. Oh seperti itu ternyata teman-teman. Kalau misalnya untuk pakan sendiri tuh Mas Reza ngambilnya berapa kali tuh dalam sehari itu? Kalau musim kemarau kayak gini, wah satu gulung yang penting ramban Mas, satu gulung yang penting ramban. Kalau rumput ya 2 ikat itu Mas, 2 gulung itu. Tapi kalau ramban 1 gulung aja udah cukup sih Mas, soalnya kan kalau ramban itu kan kita cacah pakai arit itu kan positif kayu-kayu dan kulitnya itu kan dimakan Mas, jadi kenyang dia. Beda kalau rumput. Oh berarti lebih mengenyangkan ramban Mas ya? Iya. Daun gitu, daunan gitu ya. Apalagi kalau jati putih, jati kertas itu Mas. Itu kan dia mengandung apa sih namanya? Mengandung air itu loh kayak lendir itu Mas. Ya itu yang bikin kenyang itu ternyata Mas. Aku belajar itu tanya gitu. Makanya aku sekarang ngebon jati kertas itu lebar. Oh, diperbanyak lagi. Untuk antisipasi populasi kambingnya semakin banyak. Semakin banyak. Keren. Tuh, jadi untuk mungkin para pemula yang harus disiapkan itu pakan dulu terutama Mas. Pertama pakan, terus yang kedua kandang, baru kita beli kambing sebanyak-banyaknya. Gitu. Nah kalau untuk hal pakan itu tadi itu penyiapannya sebelum ini Mas ya, sebelum banyak kambing Mas. Sebelum banyak kambing Mas. Kalau 1-2 kan masih bisa nyari di kebun orang, tapi kalau udah populasi 30 ke atas, kalau kita nyari kemana Mas, kayak sekarang ini malah kewalahan sendiri. Kewalahan kita. Ya itu biasanya yang bikin pemula itu ngedon beratnya di situ, mandek terus itu. Udah berjalan berapa tahun nih Mas sampai sekarang nih Mas? Udah 3 tahun ini Mas. 3 tahun ini. Berarti ya udah banyak lah makan dari pengalaman itu tadi. Malah udah kenyang Mas. Gitu. Jadi kalau hal kematian ya itu udah biasa lah. Biasa ya. Namanya ternak. Seperti itu teman-teman nih. Ini kalau tanaman singkong ini tanaman juga ini Mas? Tanaman khusus buat kambing itu. Oh, bukan nanam buat dikonsumsi itu bukan? Bukan, emang khusus itu Mas. Berapa ribu batang aja gitu. Di pinggir-pinggir itu. Oh itu. Ada juga pakcong gitu. Pakcong. Kalau misalnya pemberian pakan ini Mas ya satu jenis gitu, itu kambing bisa bosan nggak sih Mas? Misalnya pakcong gitu. Kalau pakcong malah enggak Mas, beda sama jati kertas itu Mas. Kalau jati kertas itu 1 gulung kita kasih makan sampai malam sampai pagi, walah teriak-teriak Mas. Bosan gitu? Bosan kayaknya itu, orang 1 kali makan, maghrib kita kasih pakan, isya itu nggak mau dia Mas. Harus kita ciprot pakai air garam itu, baru mau dia. Seperti itu. Tapi kalau ramban-ramban lain ya mau sih Mas. Tapi ya itu kenyang sih Mas kalau ramban Mas. Apalagi kalau daun singkong 1 gulung itu. Udah nyampe besok pagi nggak dikasih makan Mas. Kalau daun singkong mah nggak bosan lah ya. Enggak kalau daun singkong. Walaupun 1 jenis gitu aja ya. Tapi kalau mungkin kalau kayak pakcong, odot itu mungkin bisa dicampur dengan odot itu tadi ya. Kalau nggak dicampur juga boros sih Mas kalau odot itu. Soalnya kan cepet habisnya dia Mas. Cepet habis belum kenyang gitu. Gitu. Kalau odot itu. Seperti itu ternyata. Kalau untuk asbesnya Mas Reza habis berapa kode nih Mas Reza? Asbes 4 kodi Mas. 4 kodi. 4 kodi. Kalau untuk palung pakannya ini ukurannya berapa Mas nih Mas? Ini ada 2 meter ini. 2 meter panjang. Kalau lebarnya paling 80-an. Lebarnya 80 ya. Kalau dari jarak lantai panggungnya itu sekitar 50 ada nggak itu? Ada 50 cm ya. 50. Oh. Berarti ini udah sesuai angan-angannya seperti ini Mas ya.
karena dari dulu impiannya kandang seperti ini kandang seperti ini yang diinginkan. Jadi lebih nyaman lah untuk lebih nyaman, lebih semangat lagi kita untuk ternak itu. Semangat baru gitu ternyata. Oke Mas Reza, terima kasih banyak Mas Reza. Iya Mas. Sudah bisa mengizinkan liputan di kandang baru Mas Reza. Mudah-mudahan sehat sukses selalu dan cita-citanya tercapai gitu Mas Reza. Gitu. Oke, itu tadi teman-teman para peternak baik pemula ataupun yang berniat untuk peternak kambing. Itu tadi wawancara yang mudah-mudahan bisa memberikan edukasi dan juga motivasi. Salam ngarit, pokoknya tetap semangat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.